Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmanepi, nomor NIM 2424010387, mahasiswa PPG Daljab B2 Universitas Islam Imam Bonjol Padang. Hari ini saya akan melaksanakan video reel pembelajaran UKIM. Mohon sekiranya dukungan dan saran untuk video saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sebelum pembelajaran kita mulai, anak ibu silakan kondisikan terlebih dahulu kelas kita. Silakan dilihat sampah, kalau ada silakan diambil. Sudah? Nah, kalau sudah bersih, sudah rapi, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu membaca doa. Nah, sebelum kita baca doa, anak-anak itu tadi pagi sudah sarapan pergi sekolah? Ya. Tadi pergi sekolah sudah pamitan sama orang tuanya? Sudah. Belajar kita berdoa dulu. Sebelum berdoa kita nyanyikan lagu dulu atau kita expressing. Silakan anak itu berdiri dulu, kita nyanyikan lagu bersama-sama. Satu jari tangan, satu jari diri, bukan menjadi dua jembatan wajah, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, dua kamera, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, dua arah diri, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua tiga lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh. Siap berdoa. Terus kita mulai pembelajaran, silakan baca dulu surat-surat pendek. Yang kita baca itu surah An-Nas. Silakan baca dulu sama-sama. Berjalan, silakan kita nyanyikan dulu lagu Profil Pancasila. Silakan berdiri.
kemarin? Kemarin kita belajar tentang surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat menjelaskan tentang penciptaan manusia, bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, diciptakan untuk beragam atau menjadi bersuku-suku atau berbangsa-bangsa. Di mata Allah semua kita sama, semua manusia di mata Allah sama. Kecuali yang membedakan manusia yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Jadi manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang paling bertakwa. Jadi kalau walaupun kita kaya, miskin, ganteng, jelek, semua itu sama di mata Allah. Sekarang pada pertemuan ini kita akan belajar tentang meneladani Asmaul Husna. Asmaul Husna. Tahu anak ibu apa itu Asmaul Husna? Apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Apakah anak-anak ibu pernah mendengar nama-nama Allah? Apa contohnya? Apa contohnya? Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Apakah anak-anak ibu sudah hafal Asmaul Husna yang ke-99 itu? Apakah kamu tahu makna yang terkandung dalam Asmaul Husna? Dalam setiap kata-kata Asmaul Husna itu, apakah anak-anak ibu tahu maknanya? Maka nanti ibu akan menjelaskan pengertian Asmaul Husna serta makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama tujuannya yaitu menjelaskan arti Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita itu membuat karya berupa kaligrafi Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min beserta artinya secara berkelompok. Jadi setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu harus tahu apa itu artinya Asmaul Husna yang 5 ini. Yang pertama yaitu Al-Malik, terus apa lagi? Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Terus yang kedua yaitu anak ibu akan membuat kaligrafi dan mempresentasinya nanti ke depan secara berkelompok. Perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Apa itu yang ada di papan tulis? Apa yang ada di papan tulis? Nama-nama Allah. Apa saja tuh? Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Malik, Al-Mu'min, dan As-Salam. Apakah kamu tahu gambar di atas apa? Yaitu Asmaul Husna. Gambar yang ada di depan ini adalah gambar 5 Asmaul Husna nanti yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Terus silakan anak ibu perhatikan video tentang Asmaul Husna ini. Pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan disayang Allah? Untuk mengenal Allah, kita harus tahu nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar itu, yaitu materi PAI kelas 4 bab 2,
teladan mulia Asmaul Husna. Coba kita amati gambar berikut ini. Terlihat satu keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Sudahkah kalian menghafal Asmaul Husna? Apakah kalian telah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna? Allah memiliki nama-nama agung dan indah, dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik. Cara mengenal Allah dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada subbab yang pertama kita belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Asmaul Husna berjumlah 99, dan yang akan kita pelajari adalah 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Malik artinya Maha Raja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Allah yang mengatur segala urusan makhluk, mengatur kehidupan dan kematian, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, mengabulkan doa, mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Dalam mengelola kekuasaannya, Allah menyeimbangkan antara keadilan, kebaikan, hikmah, maslahat, dan rahmat. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Al-Quddus artinya Maha Suci. Allah adalah Zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah terbebas dari segala kekurangan dan celah. Dia berhak atas segala sifat kesempurnaan. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Allah Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Allah memberikan keselamatan pada hamba-hambanya. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan kedamaian. As-Salam mengajarkan kita untuk selalu menyebarkan kedamaian dan menghindari pertengkaran. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi Keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberi rasa aman pada seluruh makhluknya. Dialah yang mengayomi dan menyediakan segala fasilitas bagi hamba-hambanya, sehingga mereka dapat hidup tenteram. Nah, sepanjang video tadi apa yang dapat oleh anak-anak ibu? Nah, pintar, bisa tahu arti Asmaul Husna. Apa lagi? Kita harus bisa menerapkan atau meneladani apa itu Asmaul Husna. Nah, di sini ibu akan menjelaskan pengertian Asmaul Husna.
husna. Dan itu bentuk jamak dari kata al-isim, memiliki arti nama-nama, dan al-husna berarti yang terbaik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah bagi Allah. Yang pertama tadi apa kita pelajarinya? Asmaul Husna yang pertama tadi apa? Al-Malik. Siapa tahu itu arti Al-Malik apa? Siapa yang tahu Al-Malik? Apa artinya Al-Malik? Tambah? Apa arti Al-Malik? Bakir, Allah Maha Raja, pintar. Jadi Al-Malik artinya itu Allah Maha Raja. Salah satu nama Allah yang berarti yaitu Al-Malik, yang artinya Maha Raja, penguasa alam semesta ini. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, penguasanya adalah Allah. Serta yang mengatur semua yang ada di bumi ini, baik itu kematian atau rezeki kita, itu yang mengaturnya adalah Allah. Allah mencukupi rezeki kita, Allah memberikan rasa sedih kepada kita. Itu adalah Allah yang menentukan. Jadi kita harus selalu bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah. Contoh penamaran Asmaul Husna Al-Malik yaitu menjaga amanah. Apa itu menjaga amanah? Menjaga amanah. Amanah apa artinya, Nak? Jadi kalau kita diberi amanah oleh orang lain, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan orang tersebut. Misalnya diberi tugas oleh guru di sekolah, maka kita harus bertanggung jawab terhadap tugas yang kita berikan tersebut. Terus apa lagi? Contoh yang dapat kita ambil dari Al-Malik. Apa? Disiplin. Al-Malik juga mengajarkan kita yaitu tentang sifat disiplin. Kita harus mematuhi semua aturan yang ada di rumah, apalagi aturan yang ada di sekolah. Jadi semua yang kita lakukan itu ada aturannya. Kalau kita di dalam sekolah apa aturannya? Siapa yang tahu aturan di sekolah? Kita bahwa tidak boleh membuka sepatu ketika belajar, memakai pakaian yang rapi dan bersih, datang ke sekolah dengan tepat waktu. Terus pengamalan yang ketiga dari Al-Malik yaitu menghormati orang lain. Supaya kita menghindari pertengkaran atau pertikaian antara sesama kita, kita harus saling menghormati, harus saling menyayangi dan menghargai. Yang kedua Asmaul Husnanya yaitu Al-Aziz. Apa itu Al-Aziz? Allah Maha Mulia. Al-Aziz itu mencerminkan kemuliaan dan kebesaran Allah. Jadi Allah lah yang mengangkat dan merendahkan derajat seseorang. Walaupun misalnya diberi kita kekayaan oleh Allah, berarti Allah meninggikan derajat kita dari manusia yang ada. Memang diberi oleh Allah kepada kita yaitu akal. Manusia diberi akal oleh Allah kan? Akal gunanya untuk berpikir. Maka dengan adanya akal, anak-anak itu harus bisa membedakan mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita. Kalau misalnya, kalau kita ingin masuk surga, apa yang kita lakukan? Sholat, apa lagi? Mengaji, apa lagi? Bersedekah. Jadi kita harus banyak-banyak mencari pahala. Terus penamaran Asmaul Husna yang dapat diambil dari Al-Aziz apa? Berani,
Berani berbuat baik. Al-Aziz mengajarkan kita untuk berani berbuat baik sesama kita. Misalnya membantu teman yang kesulitan. Nah, contohnya apa membantu teman yang kesulitan? Contohnya Azan, Lafifah. Contohnya membantu teman yang dalam kesulitan. Contohnya menolong teman yang sedang terjatuh. Terus apa lagi? Minta Gaza, Gaza. Terus apa lagi? Nah, memberi uang ke orang miskin. Nah, itu termasuk bersedekah. Terus tidak mudah menyerah. Nah, di dalam diri kita harus tanamkan sifat yaitu pantang menyerah atau tidak mau menyerah. Apa yang ingin dicapai harus kita capai. Misalnya cita-cita kita untuk mencapainya harus rajin belajar. Terus apa lagi? Contoh pengamal yang ketiga yaitu menjaga diri kita. Diri kita adalah diri kita sendiri yang menjaganya. Mau kita berlaku baik atau mau kita menjadi anak yang baik, itu diri kita yang menentukan. Karena tadi kita sudah diberi akal oleh Allah. Akal gunanya untuk berpikir. Jadi kalau kita ingin yang terbaik untuk diri kita, kita harus menjaga diri kita. Al-Qudus, apa arti Al-Qudus? Allah Maha Suci. Allah suci dari segala celaan dan hinaan. Contohnya yaitu Al-Qudus, yaitu menjaga kebersihan diri dan ibu, menghindari perbuatan atau perkataan yang kotor. Yang keempat, Allah Maha atau asalam, yaitu Allah Maha sejahtera. Kesejahteraan kita adalah pemberian dari Allah. Contoh asalam yaitu menyebabkan kedamaian, terus berbicara yang lembut dan mengutamakan persatuan. Yang kelima, yang terakhir yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah yang maha memelihara keamanan. Jadi rasa aman atau rasa tentram di dunia ini itu Allah yang mencipta. Dulu kita, silakan anak ibu berdiri, kita nyanyikan nyanyi Asmaul Husna. Ini sama-sama ya. Nanti akan ibu akan memberikan tugas yaitu kita akan mewarnai kaligrafi yaitu Al-5 Asmaul Husna tadi. Ibu akan membaginya setiap kelompok tugas yang akan membuat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, tugasnya perhatikan ibu.
Nanti anak ibu akan menyampaikan hasil diskusinya masing-masing kelompok ke depan. Kelompok mana yang mau tampil dulu ke depan? Kelompok dua. Kelompok dua dipersilakan menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Yang lain anak ibu silakan memperhatikan. Nanti kalau buka sesi pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak akan menampilkan hasil diskusi. Yang lain silakan dengarkan dibacakan oleh Nah, jadi tadi kelompok dua membuat kaligrafi tentang Al-Qudus apa artinya Al-Qudus? Allah Maha Suci. Ada yang mau bertanya kepada kelompok dua? Kelompok dua? Ada yang mau bertanya anak-anak yang lain? Ada yang mau bertanya ke kelompok dua? Nah, silakan Muhammad. Silakan Muhammad. Silakan lihat apa pertanyaannya, nak. Bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh? Jadi kalian menanyakan bagaimana cara kita menjaga kebersihan tubuh kita. Cara menjaga kebersihan tubuh kita yaitu dengan mandi, terus makan makanan yang bergizi dan sehat. Penutup lagi. Kelompok tiga, silakan kelompok tiga. Assalam.
artinya Allah Maha Merajai. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini pemimpinnya adalah penguasanya adalah Allah. Nah, silakan kelompok mana lagi? Kelompok 4. Silakan sampai kelompok 4. Kami akan menampilkan Dan demikian hasil dari kelompok 4. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Nah, kepada kelompok 2, silakan. Silakan halaman asmaul-husna Al-Mu'min. Al-Mu'min itu artinya maha memberi keamanan. Jadi yang terakhir adalah penampilan dari kelompok ini. Nah, kepada kelompok 5, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua hasil diskusinya anak-anak itu bagus semuanya. Terus tugas anak itu yang sekarang yaitu tugasnya yaitu silakan anak itu keluarkan kertas selembar. Kita buat latihan lagi. Silakan jawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang di bawah nomor 2. Apa makna Asmaul Husna? Apa pengertian tadi yang 5 tadi yang kita pelajari? Pertanyaan yang di depan. Siapa yang sudah siap boleh dikumpulkan.